ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, segera bergerak lagi setelah kita melalui masa-masa ibadah, penuh ibadah di bulan Ramadan. Bung kameramen silahkan. Iya Bung Alfian, alhamdulillah kita sudah selesai nih yang hari Jumat dan yang hari Sabtu lebaran ya Bung Alfian. Nah tapi di tengah keseruan kita berhari raya Bung Alfian, ada yang tiba-tiba mendeklarasikan calon presiden ya Bung Alfian. Oke, kita dengar dulu beritanya Bung Alfian, nanti kita tampilkan. Sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia. Iya, Bung Alfian, melihat video ini saya tertarik nih Bung Alfian. Kenapa ya Bung Alfian? Beliau selalu menekankan petugas partai yang diberikan tugas baru akan menjadi calon presiden. Nah berarti masa kalau mereka nih bisa menang lagi, berarti kita dipimpin sama petugas partai lagi, atau mungkin Bung Alfian punya respon lain? Bung Alfian silakan. Sebetulnya mari para pemirsa mengingat betul bahwa dulu atau katakanlah 2-3 bulan atau 4 bulan maksimal 6 bulan yang lalu, kita semua tahu sampai Ganjar Pranowo itu tidak boleh hadir di berbagai forum-forum PDI Perjuangan. Itu harus diingat. Yang kedua, bahkan beliau mendapatkan semacam pelarangan untuk keliling Indonesia. Dan keliling Indonesia beliau harus minta izin ke sini. Betapa susahnya seorang Ganjar Pranowo yang notabene sebagai gubernur Jawa Tengah untuk ke mana-mana tidak boleh kalau nggak dapat izin dari instansi dan institusi yang berhubungan dengan PDI Perjuangan. Nah, saya pikir yang lainnya kita punya catatan-catatan khusus, tapi karena ini merupakan pengumuman, maka saya anggap respon pertama, Ganjar Pranowo telah tegas diumumkan sebagai petugas partai yang naik kelas menjadi calon presiden dari partai yang bertugas untuk partai. Gitu. Iya, Bung Alfian, saya ramai melihat komentar-komentar netizen. Mereka langsung membahas tentang Piala Dunia, kemudian tentang Desa Wadas Bung Alfian yang dirampok kekayaan alamnya, kemudian soal statement Ganjar yang emang masalahnya apa gitu kalau nonton film porno. Nah ini Bung Alfian, kita lagi-lagi nih masyarakat dihadapkan dengan kalau menurut saya calon presiden pun kalau orang-orang yang kayak gini kayaknya kurang pas gitu Bung Alfian untuk jadi calon presiden. Tapi ini terserah dia lah ya. Tapi Bung Alfian bagaimana merespon atau tanggapannya netizen Bung Alfian? Ketika ada penolakan terhadap tim kesebelasan Israel pada Piala U20 kemarin, itu sebuah sikap yang sangat terlihat ya, walaupun dibantah oleh salah satu pengurus pucuknya. Itu adalah sebuah kerja petugas partai yang mendapatkan perintah untuk menyampaikan hal itu karena bersamaan dengan ketua dari yang sama di tempat yang lain. Yang kedua, Desa Wadas sebetulnya belum ada penyelesaian. Terus terang aja itu ceritanya sangat undercover, sangat misterius. Dan perlu diingat pula, Jawa Tengah itu ada termasuk provinsi termiskin di Indonesia. Ya, antara hitungan 10 atau 15 provinsi termiskin, entah nomor berapa, yang jelas termiskin. Nah, perihal suka nonton film porno, saya sudah sampaikan dalam wawancara kita yang terdahulu. Betul. Kita tidak akan terlalu menyoal kalau itu menjadi kelakuan pribadi yang sifatnya privasi. Soalnya itu kan diumumkan, dan itu ketika ditanyakan oleh salah satu podcast ya, seseorang yang menyatakan tentang dia, kenapa, apa hobi, dan dia dengan enaknya mengatakan itu sebagai hak asasi dan sebagai kebiasaan yang harus dihargai. Nah ini kan persoalan serius kalau nanti dia sudah jadi pejabat yang dimaksud sebagai petugas partai tersebut, lalu dia melarang dia bertemu, katakanlah dia kunjungan kerja ke sekolah-sekolah SD, katakanlah di sekolah tertentu,
lalu murid-muridnya sedang nonton film porno, lalu ditegur oleh beliau, dijawab, Bapak dulu juga begitu, Obi, saya ikutin Bapak loh, gitu. Nah, itu kan juga jadi tidak bagus ya, presiden buruk. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, memang untuk 2024 ini masyarakat Indonesia, saya sering melihat, Bung Alfian, mereka sudah kapok, Bung Alfian, dengan rombongan banteng ini, Bung Alfian. Karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana outsourcing sangat menyiksa rakyat, bagaimana kebal hukumnya mereka, bagaimana orang yang mengkritik sedikit itu langsung dipermasalahkan, Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, apakah yang saya tangkap dari hawa-hawanya gitu, Bung Alfian, di sosial media bahwa mereka sudah kapok dengan banteng, apakah itu bisa menjadi kenyataan atau itu masih akan bisa berbalik lagi gitu kondisi, Bung Alfian? Kan mereka kan punya 1001 cara ya untuk mencapai tujuannya, Bung Alfian. Saya sudah sempat berdialog cukup panjang dengan beberapa kalangan yang terlalu optimisme akan tidak suksesnya pencalonan orang ini jadi calon presiden. Saya membantah ya. Karena masyarakat kita itu punya dua mentalitas yang harus kita ingat, yaitu pelupa dan pemaaf. Nah, itu dia. Pemaaf dalam artian udahlah gitu aja dipersoalkan. Terus lupa ketika apa? Ketika nanti ada bingkisan datang ke rumah dia atau sesuatu itu ya. Nah, yang lain-lainnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinannya bahwa memang ini merupakan sebuah kerja rekayasa social engineering yang perlu mungkin Bung Kameramen pahami bahwa kalau cuma sekedar menyebut kata kapok, nanti orang suka bilang ini seperti seperti terminologi tobat sambal ya, dikapok toto datang mobil ke rumahnya ya, datang barang berharga atau datang transfer ke nomor rekeningnya dengan jumlah yang di luar daripada kebiasaan dia punya uang. Kan seumur-umur nggak pernah punya uang 100 juta, tahu-tahu ada yang transfer 100 juta. Nah ini kalau orang tersebut orang yang punya fungsi kepemimpinan informal leader di kampungnya, itu bahaya. Dan terus terang saya ingin katakan sebagai orang yang punya pengalaman praktek politik praktis dalam kurun yang cukup panjang, saya mengatakan statement kapok ini jangan kita jadikan alasan untuk kita tenang-tenang saja. Betul. Karena ini adalah merupakan sebuah alat untuk hipno politik terhadap kemungkinan-kemungkinan, karena variabel C itu sangat tetap dipegang. Bung Alfian, sebelum closing akhir statement, apakah mungkin, Bung Alfian, satu sisi ini ada orang yang bilang Megawati kalah sama pilihannya Jokowi karena kan digadang-gadang Megawati itu inginnya anaknya atau titisan Soekarno lah. Terus Ganjar ini kan pilihannya Jokowi. Apakah ini siasatnya Megawati memilih Ganjar atau juga Megawati ya udahlah ngalah Ganjar yang maju biar 3 periodenya batal, atau gimana, Bu Alfian? Harus kita hubungkan dengan adanya pemanggilan 1 hari kemarin ini terhadap Gibran ke kantornya Ganjar Pranowo. Jadi Gibran ini dipanggil dalam waktu yang singkat kemarin ini untuk menghadap. Saya yakin ketika panggilan itu dimensinya mungkin ada dimensi kompromi, dimensi sinergi, dimensi kolaborasi, dan dimensi misterius lainnya. Nah, kalau menurut hemat saya, sesungguhnya kalau dalam teori perang politik atau perang dalam konteks non bersenjata ini, sebetulnya permusuhan mereka ini adalah permusuhan sinetron. Gimik. Jadi iya, perannya peran antagonis gitu ya. Intinya kalau kata orang kayaknya sih musuhan gitu, kayaknya sih pura-pura sedih, kayaknya kayak pura-pura kalah gitu. Padahal sebetulnya dia sedang mencoba nggak mau kalahnya di semua pintu. Nah, kalau kemudian pintu ini kalah, lewat sini dia menang. Makanya kepada seluruh warga negara Indonesia yang punya kesadaran terhadap pentingnya kita punya perubahan, pentingnya kita punya pemimpin yang sayang pada rakyatnya, pemimpin yang tidak berhaluan cenderung pada ateisme komunis PKI, maka pilihan ini harus kita lakukan dengan kerja-kerja yang terukur dan tentu tidak terhabarkan secara publik semuanya. Itu harus ada kerja-kerja yang memang merupakan kerja politik, dan kemenangan itu
menurut saya sebuah kepastian. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini saya menangkap yang Bung Alfian maksudkan adalah ya mungkin mereka sok-sok berantem, sok-sok pecah, itu biar tetap masuk spotlight Bung Alfian. Jadi dia diwawancara terus, jadi berita terus, familiarisasi lah sekarang langsung promosi gratis. Nah, tapi Bung Alfian, kita kan sangat melihat ya media-media kita ini nggak tahu ya dia itu bisa dibayar atau gimana, seolah-olah Ganjar itu elektabilitasnya tinggi mulu. Padahal warga Wadas paling paham Ganjar Pranowo itu kayak gimana, salah satunya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir kali ini, apa optimisme atau semangat Bung Alfian untuk anak-anak muda bahwa kita harus punya presiden yang dipilih atau ditentukan atau yang yang kira-kira lah kemudiannya mereka tidak sama dengan yang sekarang gitu Bung Alfian. Ya, sedikit saya nyusup ya, elektabilitas Kaisang di Depok itu 45%. Kalau anak Betawi bilang kan di Depok itu kan Betawi ya. Nah, lewat mana tuh orang bisa masuk 45%? Jadi kelihatannya itu kalau menurut salah seorang aktivis LSM yang dari Irian itu namanya polling abal-abal. Nah, yang berhubungan dengan Pak Ganjar Pranowo dengan proses politik yang sedang dan dia terima sebagai bentuk akhir ya, kalau menurut bahasa agama mungkin hikmah Ramadan, hikmah Syawal atau berkah Ramadan gitu ya. Nah, artinya kalau saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat yang cinta dengan Indonesia, yang cinta keutuhan NKRI, yang tidak menginginkan negara kita dalam cengkraman imperialis asing dan asing, mari kita bangun kekuatan dan kita menangkan calon yang sayang pada rakyatnya dan dipastikan dengan izin Allah akan menjaga keutuhan NKRI tanpa berketergantungan dengan bintang David dan bintang merah. Betul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.